Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faidar, mahasiswa akuakultur angkatan 19, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro. Di sini, saya akan melakukan praktikum manajemen kualitas air yang mencakup pengukuran 7 parameter kualitas air, yaitu suhu, oksigen terlarut atau dissolved oksigen, karbon dioksida, pH, alkalinitas, produktivitas primer, serta amonia. Pengukuran dilakukan pada ekosistem air tawar. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah tabung Erlenmeyer, botol BOD, botol COD, termometer air raksa, pipet tetes, label kertas, tisu, kalkulator, MnSO4, NaOH dalam KI, H2SO4, Na2S2O3, larutan amilum, indikator PP, Na2CO3, HCl, indikator MO, dan Aquades. Siapkan sampel air menggunakan botol BOD. Tambahkan 1 ml MnSO4 dan 1 ml NaOH dalam KI. Kemudian tutup botol dan kocok hingga larutan mengendap. Tambahkan 1 ml H2SO4 pekat. Kemudian tutup botol dan kocok hingga larutan berwarna kuning. Masukkan 50 ml sampel ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Lakukan titrasi dengan menambahkan Na2S2O3 hingga larutan berwarna kuning muda. Tambahkan 2 tetes amilum. Apabila timbul warna biru, kemudian lanjutkan titrasi dengan Na2S2O3 hingga menjadi bening. Setelah itu, baca skala penurunan titran. Siapkan 50 ml sampel air dan masukkan ke dalam tabung Erlenmeyer. Tambahkan 2 tetes indikator PP. Apabila setelah ditambahkan indikator PP warna larutan menjadi merah muda, maka karbon dioksidanya tidak terdefinisi. Apabila tidak didapatkan warna merah muda, kembali lakukan titrasi dengan menggunakan natrium karbonat atau Na2CO3 hingga warna menjadi merah muda. Setelah itu, baca skala penurunan titran. Siapkan 50 ml sampel air dan masukkan dalam tabung Erlenmeyer. Tambahkan 2 tetes PP. Bila terjadi warna merah muda, lanjutkan titrasi dengan HCl hingga warna merah muda hilang. Setelah itu, catat jumlah HCl yang digunakan dan masukkan dalam rumus. Ambil sampel air menggunakan botol COD dan botol BOD. Lalu tutup keduanya. Masukkan botol tersebut ke dalam kolam dan rendam selama 4 jam. Setelah 4 jam, ambil lalu ukur oksigen terlarutnya. Perhitungan PP dilakukan berdasarkan perbedaan kelarutan oksigen di botol gelap dan botol terang sesuai dengan rumusnya. Pengukuran nilai pH
dilakukan dengan menggunakan pH universal. Caranya yaitu masukkan pH paper ke dalam air. Setelah itu angkat dan amati serta sesuaikan perubahan warnanya dengan indikator pH. Pengukuran suhu air dilakukan dengan menggunakan termometer air raksa. Siapkan 25 ml sampel uji dalam Erlenmeyer 50 ml. Tambahkan 1 ml larutan fenol, kemudian homogenkan. Tambahkan 1 ml natrium nitrobrusид dan homogenkan. Tutup Erlenmeyer dengan plastik atau parafin film. Biarkan selama 1 jam untuk pembentukan warna. Oksigen terlarut atau dissolved oksigen mengalami penurunan pada hari ke-18. Tetapi, penurunan tersebut tidak terlalu signifikan dibandingkan pada hari sebelumnya, yaitu dari 7,4 ppm menjadi 6,2 ppm. Penurunan oksigen terlarut yang terjadi pada hari ke-18 disebabkan karena pemadaman listrik oleh PLN, sehingga pompa aerator juga ikut mati. Sumber energi dari PLN yang tidak stabil menyebabkan penggunaan pompa aerator menjadi tidak efektif. Apabila pemadaman listrik berlangsung terlalu lama, dapat menyebabkan penurunan oksigen terlarut secara signifikan yang berbahaya bagi kultifan. Selain itu, keberadaan fitoplankton juga dapat berkontribusi dalam penurunan oksigen karena ikut memanfaatkan oksigen terlarut untuk respirasi, sehingga solusi yang dapat digunakan adalah penggunaan panel surya sebagai sumber energi yang lebih stabil dan kontinu dibandingkan dengan sumber energi dari PLN. Adiana dan Edi 2015, Purnamasari et al. 2017.